Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas keimanan, di atas ketakwaan, juga di atas ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memperbanyak bekal dan mengurangi beban. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Kita sedang membahas matan Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sudah sampai pada kaidah yang kedua setelah menjelaskan kaidah yang pertama. Dan secara singkat kita tahu bahwasanya di kaidah pertama penulis menyampaikan kepada kita sebuah kaidah besar, di mana ternyata musyrikin Arab, orang-orang musyrikin Arab, mereka itu yuqirruna bi annallaha huwal khaliq. Mereka itu mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah sebagai pencipta. Ya, mereka meyakini, mereka mengetahui, mereka juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Mereka tidak menafikan itu. Artinya mereka tidak menafikan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, dengan keyakinan mereka seperti itu, apakah menyebabkan mereka itu bertauhid atau Islam? Atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang besar, dan ini yang harus mungkin kita jawab dan akan terjawab di kaidah kedua. Mungkin ada pertanyaan besar. Ya, untuk apa mereka itu katanya meyakini Allah pencipta, meyakini Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur, tapi mereka tidak mau menyembah Allah? Kenapa? Itu pertanyaan besar nih. Jadi kenapa mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala padahal mereka menetapkan Allah sebagai pencipta dan pengatur urusan mereka? Ini kan pertanyaannya. Dan pertanyaan itu dijawab oleh penulis dalam kaidah yang kedua. Kita akan bacakan Al-Qaidatus Tsaniyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Qaidatus Tsaniyah, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Sampai di situ perkataan muallif. Masya Allah, muallif menginginkan kita mendapatkan kaidah yang sangat luar biasa di kaidah nomor 2 ini, yaitu jawaban dari kaidah nomor pertama, dan juga bagaimana penulis itu menjabarkan pengertiannya lalu menyebutkan dalilnya. Begitulah kira-kira keilmiahan Islam, di mana tatkala disebutkan satu statement maka harus ada pendalilannya, maka dasarnya, landasannya. Jadi ada qala Allah di situ, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kita tetapkan. Penulis mengatakan kaidah yang kedua, annahum yaqulun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Arab itu mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami sebenarnya tidak menyembah mereka, itu menyembah para berhala, dan kami juga tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan, illa li talabil qurbah, kecuali kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Wasyafa'ah, dan kami hanya menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi, bahwasanya kenapa mereka katanya meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, namun mereka masih menyembah selain Allah. Karena mereka ternyata mengaku, kami nggak nyembah mereka, kami nggak nyembah berhala-berhala itu.
Kami hanya ingin menjadikan mereka wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami hanya ingin menjadikan mereka syafaat agar nanti kami ditolong oleh mereka. Nah, ini alasan mereka begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil disebutkan oleh penulis, fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah di sini menyebutkan orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesembahan selainnya. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka agar mereka itu bisa membuat kami lebih dekat kepada Allah, lebih dekat gitu. Jadi mereka menjadikan wasilah para sesembahan itu agar merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah itu adalah orang yang paling, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk pada mereka yang mendustakan dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa alasan mereka menyembah sesembahan selain Allah, alasannya adalah supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka menjadikan wasilah. Ini paling terkenal, yaitu tawasulan. Ya, kita bertawasulan agar katanya lebih dekat, lebih diterima oleh Allah, lebih begini dan begitu. Itu alasannya. Kami tidak menyembah sesembahan, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah kuburan, kami tidak menyembah pohon, tapi mereka hanya menjadikan tawasul. Ini bermasalah. Wad dalilus syafa'ah, dan dalil tentang syafaat, penulis juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu selain Allah, sesembahan selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat buat mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lalu mereka mengatakan, para sesembahan inilah yang nanti akan menjadi syafaat penolong bagi kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah mereka itu mengira Allah itu tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka gitu? Apakah Allah itu tidak mengetahui, padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Lalu penulis menjabarkan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Yang pertama syafa'atun manfiyah, yaitu syafaat yang tertolak. Wasyafa'atun musbatah, dan syafaat yang diterima. Jadi ada syafaat yang ditolak, ada syafaat yang diterima. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang ditolak kata penulis, maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Apa-apa yang kita minta kepada sesuatu, kepada seseorang yang mana tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Jadi syafaat yang tertolak adalah syafaat yang kita minta kepada sesuatu, pada sesembahan, kepada selain Allah, yang mana nggak ada yang bisa melakukan itu, nggak ada yang bisa menjawab itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah." Ini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dengan rezeki-rezeki yang telah diberikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan, persaudaraan, tidak ada lagi syafaat, tidak lagi pertolongan." Nah, para ulama mengatakan tidak ada lagi pertolongan, maksudnya tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Inilah syafaat yang memang cuma Allah yang bisa memberikannya, tidak ada yang lain. Wasyafa'atul mutsbatah, syafaat yang diterima, yang ditetapkan adalah allati tutlab minallah, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' kata penulis, yang memberikan syafaat mukramun bisyafa'ah. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Maka dari perkataan penulis ini kita tahu bahwasanya syarat syafaat, syarat seseorang mendapatkan syafaat itu ada 3. Yang pertama adalah Allah ridha kepada si pemberi syafaat. Jadi Allah ridha dulu kepada siapa yang nantinya memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Dan yang terakhir kita tahu bahwasanya tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Maka 3 perkara yang penting ini. Tidak mungkin ada seorang bisa memberikan syafaat kecuali dengan apa yang kita sebutkan tadi. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amilahu ba'dal izn. Dan orang yang diberikan syafaat adalah dia yang diridhai oleh Allah perkataan perbuatannya setelah diizinkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya, tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan, ini kaidah yang luar biasa dari penulis, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan ayat-ayatnya bahwa banyak di antara kaum musyrikin, kaum kufar, bahkan sekarang di antara kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah,
Mereka melakukannya dengan alasan tidak beribadah, tidak menyembah. Tapi mereka beralasan dengan tawasul dan taqarrub. Ini dua perkara yang luar biasa nih. Tawasul, taqarrub. Mereka menjadikan sesuatu sebagai wasilah dan mereka ingin dari wasilah itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi padahal Allah Subhanahu wa taala qarib dan tidak butuh wasilah. Nah, di sini penulis mengatakan dijelaskan wa hadhi qa'idatun 'azimah wa hiya mutammimatun wa mukammilatun lil qa'idatil ula. Ini adalah kaidah yang luar biasa, kaidah yang menyempurnakan kaidah yang pertama. Jadi sudah kita jawab bahwasanya pertanyaan di kaidah nomor pertama dijawab di kaidah nomor 2. Bahwa kenapa mereka menetapkan Allah sebagai pencipta, pengatur mereka, namun ternyata mereka tidak menyembah kepada Allah. Alasan mereka karena mereka mencari wasilah, mereka mencari syafaat. Ketahuilah bahwa kita tidak membutuhkan wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh wasilah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya. Apapun alasan. Nanti di sini kita akan lihat bagaimana mensyarah penjelasan ini dan kita akan mengerti bahwa sebenarnya semua itu harus kita perbaiki. Nah, ini di sini ada pertanyaan besar. Qalu nahnu lam na'budha illa lil qurba wasyafa'ah. Katanya mereka itu tidak menyembah kecuali dengan tujuan bertawasul, mendekatkan diri lalu untuk mendapatkan syafaat. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan wasilah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan wasilah untuk beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kalaulah mereka itu beralasan bahwa kami menjadikan itu semua sebagai taqarrub ilallah, ini perkara yang aneh. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh wasilah untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita butuh wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita fahami. Lalu berikutnya juga banyak yang salah faham terkait dengan syafaat. Ya, kita tahu bahwasanya yang bisa memberikan syafaat itu Allah. Asy-syafi'u huwallahu azza wajalla. Dan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali atas izinnya. Ini menandakan bahwasanya dalam meminta syafaat kepada seseorang, misalnya kita berharap orang memberikan syafaat kepada kita, dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Dan dari sini kita tahu juga bahwa syafaat itu ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang tertolak. Maka di sini syafaat yang diterima jelas adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berikutnya juga syafaat yang tertolak adalah syafaat yang jelas-jelas hanya Allah yang bisa, namun kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis dijelaskan, syarah menyebutkan apa? Makna syafa'ah manfiyah yang disebut dengan syafaat tertolak adalah syafaat yang nafahallahu fi kitabihi. Itu syafaat yang Allah nafikan di dalam Al-Qur'an. Adapun yang musbatah adalah atsbatahallah, itu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ini jelas bahwasanya wal muslim indama yaqra'ul Qur'anul Karim yajidu anna al-Qur'anal Karim fihi syafa'atun manfiyah nafahallah wa syafa'atun mutsbatah atsbatahallah. Jadi kalau kita baca Quran kita tahu bahwa syafaat itu ada yang Allah tetapkan dan ada yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Jangan sampai kita meminta syafaat kepada yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Ini banyak orang-orang misalnya mengatakan seperti ini. As'aluka an tadkhulanil jannah. Misalnya, saya minta tolong kepadamu agar kamu bisa masukkan saya ke dalam surga. Au antujirani minan nar, agar engkau bisa menjauhkan saya dari neraka. Itu cuma Allah yang bisa. Atau agar kamu bisa memberikan saya keturunan dan seterusnya. Padahal itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Ini adalah syafaat yang jelas-jelas hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikannya, maka kita tidak boleh meminta kepada selainnya. Jadi misalnya ada ungkapan ya kashifal gham, ya mujibal makrub, ya mughithal malhuf, ya jabiral kasir, ana tarihun inda babik. Ini banyak yang mengucapkan demikian. Misalnya datang ke kuburan, kita katakan jangan minta-minta di kuburan. Lalu mereka katakan kami tidak minta-minta di kuburan, kami hanya bertawassul kepada penghuni kuburan. Ini penghuni kuburannya ulama, dia kiai, ini habaib. Dia bertawassulan kepada ulama tersebut agar doa saya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini adalah perkara yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita butuh wasilah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berbahaya adalah banyak di antara kita yang meminta tolong berwasilah
meminta pertolongan yang mana pertolongan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Memangnya siapa lagi yang bisa menjawab segala keluh kesah kita ketika kita meminta? Siapa yang bisa mengangkat keburukan, menyingkirkan keburukan? Siapa yang bisa menjadikan kalian khulafa di muka bumi ini? A ilahun ma'allah? Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian yang yang berpikir, yang mengetahui hal ini. Ini menandakan bahwasanya banyak di antara kita meminta-minta kepada selain Allah. Ada misalnya di Jogja misalnya ada pohon yang diyakini sebagai pohon yang mendatangkan jodoh. Dia muter-muterin lalu dia minta jodoh biar gampang dapat jodoh. Ada lagi misalnya tempat air, kalau dia basuh ini dia dapat ini, kalau dia ini dapat itu, dan seterusnya. Ada kuburan-kuburan yang dia datangkan, lalu di kuburan tersebut ada mata air yang diperjualbelikan. Lalu mata air itu disebut sebagai air sakti, air ini, air mukjizat dan lain-lain, subhanallah. Bahkan di negara kita ada mata air yang katanya ini ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Dan mereka menjadikan itu sebagai wasilah mereka dalam beribadah katanya. Ya, bahkan banyak orang yang juga salah paham terhadap Ka'bah. Kita itu diminta menghadap Ka'bah, bukan menyembah kepada Ka'bah. Kita diminta itu menyembah Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Kita lagi umroh datang ke sana, udah capek-capek, udah mahal-mahal datang ke sana, malah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nempel-nempel di Ka'bah, minta-minta ke Ka'bah. Ngapain minta ke Ka'bah? Atau menjadikan Ka'bah sebagai wasilah dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai kain ihramnya ditempel-tempelin ke Ka'bah biar berkah, anaknya ditempelin segala macam. Buat apa? Enggak ada keberkahan. Nempel enggak nempel, ibadah kita sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang enggak pegang, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada anjuran kita harus menempel, merengek, meminta kepada Ka'bah. Kita minta ke Rabbul Ka'bah. Dan bahkan di sini Syekh Abdul Razak memberikan beberapa contoh di antaranya bagaimana beliau juga melihat jamaah orang-orang Indonesia itu ketika datang ke Madinah malah melakukan kesyirikan, meminta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini sebenarnya ada banyak kisah yang beliau sebutkan. Ada satu kisah di mana ada orang-orang yang naik ke sebuah kapal. Lalu orang-orang di dalam tersebut tatkala itu kapalnya terkena ombak, terombang-ambing ombak yang kencang, jadi dia khawatir akan tenggelam kapalnya. Salah seorang dari mereka ada yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu melihat orang-orang yang sekitar yang ada di kapalnya tiba-tiba minta ya fulan, ya maulaya. Wahai misalnya Habib fulan, Kiai fulan, Syekh fulan disebutkan. Tolong selamatkan saya dengan kekuasaanmu. Kata si laki-laki ini, ya Allah, bagaimana mungkin ada orang-orang yang meminta kepada selain engkau? Padahal dahulu orang-orang musyrik itu, mereka itu musyriknya kalau lagi masa senggang aja, lagi senang, lagi kosong itu dia musyrik. Tapi kalau lagi sulit, lagi terdesak, dia nggak musyrik. Dia minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin itu mereka ketika mereka naik kapal lalu mereka terombang-ambing takut tenggelam, mereka mintanya kepada Allah. Mereka minta tolong keselamatannya kepada Allah. Falamma najjahum, ketika Allah selamatkan mereka, idahum yusyrikun, balik lagi setelah pabriknya. Mereka melakukan lagi kesyirikan. Makanya kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu itu yukhlisuna lillah fi asyiddah. Mereka itu mentauhidkan Allah, meminta kepada Allah pada saat susah, pada saat lagi terdesak. Wa yusyrikuna fil raha. Namun mereka tetap melakukan kesyirikan tatkala mereka lagi luang. Nah, masalahnya orang-orang zaman sekarang nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin Arab di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu kisah di mana Syekh Abdul Razak melihat sendiri keberlangsungan banyak sekali masyarakat, banyak sekali umat Islam yang datang ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah SAW, malah dia bertawassul dengan makam Rasul. Ya, nggak heran, di Indonesia saja makam-makam para wali, para ulama dijadikan tawassulan, apalagi makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mereka lebih bersemangat bertawassulan ke makam Rasul. Jawabannya apakah boleh? Ini kita lihat ada kisah di mana Syekh Abdul Razak mengatakan adzkurul an misalan, aku berikan satu contoh kata beliau. Nanzur fi hal huwa minasyafa'atil mutsbata aw al-manfiyah. Kita lihat ini syafaatnya ini kira-kira syafaat tertolak apa yang diterima kata beliau. Ya'ti ba'duz zuwar ilal Madinah. Banyak orang yang berziarah ke kota Madinah. Wa ma'ahum khitabat min ba'dhin nas min baladihi muwajjahatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang membawa kertas-kertas isinya tulisan pesan-pesan dari orang-orang di Indonesia atau di negaranya. Bukan di Indonesia, di sini sebutkan dari negara mereka. Misalnya kita umrah lalu berkunjung ke Masjid Nabawi, kita bawa catatan-catatan dari tetangga, dari teman-teman dan lain-lain. Dibawa ke sana.
untuk dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala'tu ala syai'in minha. Kata Syekh Abdul Razak, saya baca beberapanya. Kata beliau, wa qara'tu min kalami ba'dihim. Aku melihat beberapa perkataan mereka. Yaqul, ya Rasulullah, ya sayyidi ya maulaya. Dia bilang kepada Rasul gitu, ya Rasulullah, ana abdun kasir wa faqirun zalil wa muhtajun wa ana la'idhun bika. Kata beliau, orang itu nulis, ya Rasulullah, saya ini hamba yang fakir, hamba yang butuh, hamba yang hina. Dan aku butuh kepadamu, aku berserah kepadamu. Wa multaji'un ilaik, aku menggantungkan asaku kepadamu. Fala turadda talabi, jangan tolak permintaanku ya Rasul. Terus kata beliau apa? Tsumma dzakara hajatahu. Kemudian orang tersebut nulis hajatnya. Zaujatan salihah, aku minta istri yang salihah. Wasakanan wasi'an, aku minta rumah yang luas. Wa malan katsiran, aku pengen jadi orang kaya. Wa dzakara asya', lalu mereka minta banyak hal di situ. Lakin ahfadzu min hazzauja wal maskan wal mal, kata Syekh Abdul Razak, aku cuma ingat ini aja. Sisanya masih banyak yang dia minta. Hadhihi katabaha yatlubuha minan nabi, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi nihayatil khitab, ya, di tulisan terakhir orang ini nulis gini, wa unwani fil makanil fulani. Ini saya alamatnya di sini, dia bilang. Ditulis alamatnya biar enggak nyasar doanya gitu. Subhanallah, banyak orang seperti itu. Banyak di depan, bahkan saya sendiri menyaksikan bagaimana orang-orang itu berlebihan ketika berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke makam Rasul yang disunahkan hanya mengucapkan salawat dan salam saja kepada beliau. Tidak lebih dari itu. Nggak boleh minta-minta, nggak boleh doa, nggak boleh kita menyembah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Bahkan kita tidak boleh menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul telah wafat. Bagaimana kita sebutkan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah maksud-maksudku. Ini gimana? Bagaimana kita meminta tolong Nabi SAW untuk menyampaikan maksud kita? Ini berwasilah kepada Nabi yang sudah wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dilarang. Kalaulah kepada Nabi saja nggak boleh. Kalaulah kepada Nabi SAW saja terlarang bertawassul, bertakarrub alasan apapun. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Siapalah kita? Kadang-kadang Masya Allah, sekarang makam-makam itu jadi tempat wisata ziarah yang laku keras. Bahkan orang menyewa bis, 5 bis datang ke makam fulan, makan ke fulan. Bahkan ada ziarah dengan paketnya. Paket ini ziarah ke ini dan seterusnya. Lalu nyampe di sana minta-minta, tawasulan, baca Quran, ada yang sholat. Subhanallah. Ini dari mana mereka melakukan itu semua? Tidakkah mereka membaca firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tatkala hambaku bertanya tentangku, anni fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku yang menjawab langsung tatkala seorang hamba menadahkan tangannya meminta. Lalu kita ngapain butuh lagi wasilah, butuh lagi apapun sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal li'anna tawajjuh ilallah tawajjuhun bila wasitah. Karena dalam menyembah, menghadap kepada Allah, itu adalah cara menghadap secara langsung. La tabhath an wusata. Jangan cari sarana-sarana dengan alasan apapun. Ini pesan untuk siapapun di antara kita. Ketika kita datang ziarah, cuma ada 2 yang disunnahkan. Yang pertama, ingat kematian. Dan yang kedua, mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan mudah hisab. Bukan kita yang minta. Jadi ketika ziarah cuma ada 2. Kita ingat mati, dan yang kedua mendoakan. Kalau tidak ada 2 ini, jangan ziarah. Maka hukum asal ziarah disunahkan itu hanya untuk 2. Bukan untuk merengek, minta-minta, apalagi pulang bawa air keramat, pulang bawa jimat, dan seterusnya. Ada yang bawa pulang batu dari makam Sunan Fulan, Kiai Fulan. Subhanallah, buat apa? Nggak ada yang berfaedah dari itu semua. Maka kita harus tahu bahwa anak Rasul sendiri saja ya tidak menjadikan Nabi SAW sebagai sarana pertolongan beliau nanti di akhirat. Anak-anak mereka tidak menjadi anak Rasul itu privilege. Nggak ada. Apa kata Rasul SAW kepada anaknya? Ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, minta kepadaku apapun dari hartaku. Adapun soal urusan ibadahmu kepada Allah, aku tidak bisa membantu sama sekali. Lihat, bagaimana kita minta wasilah kepada Rasul SAW, padahal anak beliau sudah disebutkan begini. Soal ibadah, itu tanggung jawab kita langsung kepada Allah, tidak bisa meminta wasilah. Orang kebiasaan pakai orang dalam, ibadah juga pengen pakai orang dalam, subhanallah. Segala sesuatu pakai orang dalam, ibadah juga pengen pakai orang dalam. Kenapa? Ya kita minta dan berusaha langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang syafaat. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Milik Allah lah semua bentuk syafaat. Allah Subhanahu wa taala yang punya. Faman arada an yashfa' la budda an ya'dzana Allahu lahu.
Kalau orang pengen dapat syafaat, dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak dapat ridho dari Allah, dia nggak akan dapat syafaat. Apa kata Allah? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Ada berapa banyak malaikat di langit yang tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka, sesuatu apapun, nggak bisa ngasih pertolongan, kecuali min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u yarda, kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua perkara. Kita harus dapat izin dari Allah dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bisa mendapatkan syafaat. Dan kita nggak bisa minta syafaat semata-mata bahwa kita misalnya punya guru, kita bilang guru saya nanti jadi syafaat buat saya. Nanti guru bisa memberikan syafaat buat muridnya secara langsung, sehingga gurunya berlebihan, dia seolah-olah menjadikan gurunya seperti Tuhan. Dia meminta gurunya memberikan syafaat nanti sehingga dia menyikapi gurunya itu berlebihan, ghulu terhadap gurunya. Banyak di antara kita begitu. Bahkan kita memohon syafaat supaya nanti di akhirat kita dipanggil namanya begitu. Bahkan meminta syafaat kepada Nabi SAW tidak akan terjadi kecuali syarat yang tadi kita sebutkan. Misalnya kita katakan, Ya Rabb, Ya Allah, ya, syafi' fi anbiya'ak, ya, berilah aku syafaat melalui para nabimu misalnya. Itu tidak akan terjadi kecuali Allah yang izinkan. Allahumma ja'alni, misalnya Allahumma ja'al nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'an li yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai syafaat saya di hari kiamat. Tidak akan terjadi kecuali la takunu illa bi idnihi lisyafi'. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Pertama, syafaat datangnya hanya dari Allah, bukan dari Rasulullah. Kedua, Allah ridha dulu kepada Rasul SAW untuk berikan syafaat. Ketiga, ente diridhoi sama Allah buat dapat syafaat. Kita dapat ridho dari Allah, pantas gak dapat syafaat. Ini syarat yang seperti ini harus diketahui. Jangan dikit-dikit, ayo kita salawat sekencang-kencangnya biar dapat syafaat. Misalnya, salawat sebanyak-banyaknya, malam-malam jam 11 minta syafaat melalui salawat begitu. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak terjadi syafaat tersebut. Tidak terjadi syafaat tersebut. Kalau memang setiap kali kita seperti itu langsung mendapatkan syafaat, maka bagaimana dengan hadis ini? Lihat, ada hadis riwayat Bukhari tentang kisahnya Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Yang mana wa fi sahih Bukhari qissatun azimatun tahuzzul qulub huzza. Kata penulis, ini adalah kisah yang menyentuh hati. Wa hiya qissatu Ibrahim al-Khalil alaihissalam ma'a walidihi yaumil qiyamah. Ini kisah Ibrahim dan bapaknya pada hari kiamat. Dzakaraha Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim berjumpa bapaknya yaitu Azar di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabarah. Lalu Nabi Ibrahim melihat bapaknya dalam keadaan wajahnya berdebu. Ini indikator yang buruk. Kita tahu di surat Abasa Allah mengatakan wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Itu di antara indikasi buruk, yaitu tanda-tanda buruk yang Allah berikan adalah wajahnya dibuat kotor dan berdebu. Jadi Ibrahim menjumpai ayahnya dalam keadaan begitu. Fayaqulu lahu Ibrahim, kata Ibrahim kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku dahulu pernah mengatakan kepadamu wahai ayahku, jangan engkau berpaling dari ajakanku. Jangan engkau berpaling dari ajakanku. Fayaqulu abuhu, lalu bapaknya bilang, fal yauma la a'sik. Sekarang aku tidak akan memaksiatimu. Aku tidak akan menentang perkataanmu gitu. Jadi bapaknya baru ingat, nyesal sekarang. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tuhziyani yauma yub'atsun fa ayyu hizin akhza min abil ab'ad. Kata Ibrahim gini, ya Allah, katanya engkau itu berjanji bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari kiamat. Kehinaan apa yang lebih besar daripada melihat ayahku masuk neraka, kata Ibrahim. Jadi Ibrahim mengatakan menjapri Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, katanya engkau tidak akan menghinakan posisiku di hari kiamat. Ini kehinaan yang luar biasa, ayahku masuk neraka ya Allah. Jadi minta ayahnya masuk surga bersama beliau. Kata Allah, fayaqulullah ta'ala inni haramtul jannah 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuqal ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin multatikh fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, lihat ke bawahmu. Apa yang kau lihat?" Lalu di bawahnya Ibrahim, di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada seperti hewan. Bidhikh itu kayak hyena, seperti hewan yang dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan kata ini adalah Allah menyerupakan ayahnya seperti bentuk hewan lalu dimasukkan ke neraka agar itu tidak lebih melukai hatinya Ibrahim alaihissalam. Karena kalau misalnya itu wujud ayahnya yang langsung dilemparkan di mata Ibrahim alaihissalam, mungkin jauh lebih sakit secara emosional. Jadi Allah SWT gambarkan itu dengan hewan dan dilemparkan agar
Dia tidak secara langsung menyaksikan ayahnya dilempar ke dalam neraka. Lihat, Nabi Ibrahim berusaha menjapri agar ayahnya ikut bersama beliau. Niatnya memberikan syafaat. Niatnya memberikan syafaat. Bukankah harusnya bisa memberikan syafaat begitu saja kan? Ibrahim bisa ngasih syafaat buat ayahnya. Ayo masuk surga, saya nabi. Gampang lah itu urusan saya gitu. Nggak bisa main japri seperti itu. Nggak ada orang dalam masalah surga dan neraka. Syafaat harus memenuhi syarat. Allah izinkan. Allah udah kasih izin kepada Ibrahim memberikan syafaat. Betul. Tapi Allah nggak ridho sama yang diberikan syafaat sama Ibrahim. Itu ayahnya yang kafir. Inni haramtu al-jannah minal musyrikin. Aku haramkan surga dari orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fasyafa'atu la takunu illa biidnillahi lisyafi. Maka syafaat itu tidak akan terjadi atas izin Allah kepada yang memberikan syafaat, dan ridho Allah wa ridallahi anil masyfu' lahu, dan ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Jadi ini dua ini, izin dan ridho. Izin untuk yang memberikan syafaat, ridho untuk yang diberikan syafaat. Jadi Allah ngasih izin kepada yang ngasih syafaat, dan ridho kepada yang dikasih syafaat. Ini adalah perkara yang sangat penting, ar-ridho wal izin di dalam syafaat. Makanya penulis di akhir mengatakan apa? Bahwasanya ada 3 perkara penting di dalam masalah syafaat ini. Yang pertama, anna syafa'ata la takunu illa biiznillah. Syafaat itu tidak akan ada kecuali atas izin Allah. Yang kedua, anna syafa'ata la takunu illa amman radhiyallahu an. Syafaat itu tidak akan diizinkan, diberikan kecuali atas orang yang Allah izinkan dan ridhai. Dan ketiga, annallah subhanahu wa ta'ala la yarda illa an ahli tauhid. Dan Allah nggak akan ridho kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi artinya apa? Tauhid kunci mendapatkan syafaat. Catat baik-baik bahwa tauhid kunci kita mendapatkan syafaat. Tanpa tauhid nggak ada syafaat. Ada orang nggak sholat, tiba-tiba minta syafaat, dia berharap dapat syafaat masuk surga. Ada orang sampai sekarang, ada orang yang mengatakan gini, udah yang penting saya sholawatan, nggak sholat nggak apa-apa, nanti Nabi ngasih saya syafaat. Enak lisan. Dia katakan yang penting saya sholawatan, nggak sholat nggak apa-apa, Nabi nanti bakal memberikan syafaat. Ada lagi sekarang, majelis para pendosa itu, mereka katakan bahwa nggak apa-apa, kita mau maksiat, mau mabok, mau ini nggak apa-apa. Yang penting kita sholawatan biar Nabi ngasih syafaat sama kita. Nggak mungkin. Ingat kaidah ini. Annallaha la yarda illa an ahli tauhid. Allah nggak akan ridho ngasih syafaat kecuali kepada para ahli tauhid. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan tauhid. Terakhir penulis mengatakan waqad jumi'a baina hadaini syartain. 2 syarat ini, ridha dan izin dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicatat, surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Jadi nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dapat izin dan ridha dari Allah. Allah juga berfirman, yauma idzin la tanfa'us syafa'ah illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Di hari tersebut tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali dia dapat izin dari Ar-Rahman dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-idzin lisyafi' war ridha 'anil masyfu' lahu. Wallahu Subhanahu wa taala la yarda illa an ahli tauhid. Kata penulis, izin itu Allah berikan kepada yang memberikan syafaat, dan ridha Allah berikan kepada yang diberi syafaat. Dan Allah nggak akan ngasih kedua-duanya ini kecuali mereka ahlu tauhid. Kecuali mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin terakhir yang harus catat adalah yang pertama, apapun alasannya beribadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta kepada Allah. Tentunya untuk minta tolong sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Kalau minta tolong angkatin ini, bawain ini, tolong itu manusia bisa. Itu boleh, tidak termasuk syirik. Tapi tentang sesuatu yang hanya Allah yang bisa kabulkan, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Poin berikutnya adalah tentang ziarah kubur, tentang mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang diyakini punya barokah dan lain-lain. Sejatinya itu tidak akan memberikan pertolongan apapun buat kita dan tidak akan mendekatkan kita sedikit pun kepada Allah, apalagi kalau kita meminta-minta di tempat tersebut. Bahkan sekalipun tempat-tempat yang disucikan, kita datang ke Baitullah, kita diziarah ke makam Rasul, kita datang ke Raudhah, itu tidak bisa memberikan kita dampak apapun kecuali itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ke Raudhah lalu dia sujud nempel ke karpetnya, digesek-gesek biar dapat berkah dan seterusnya, ditempelin badannya, enggak ada faedahnya. Ada orang desuk-desukan masuk Raudhah, tendang sana tendang sini biar dapat berkahnya Raudhah. Raudhah tidak mendapatkan keberkahan sampai kita beribadahnya kepada Allah di situ. Enggak minta kepada selainnya. Termasuk Ka'bah. Kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep jangan terbalik. Berikutnya juga soal ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Tapi jangan sampai ziarah itu menjadi alat sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini kaidah yang luar biasa yang sangat berperan penting untuk menguatkan akidah kita, dan dalil-dalil yang sudah disebutkan penjelasannya juga sudah sangat jelas
Begitulah para ulama ketika menjelaskan sesuatu bukan pakai akal dan bukan pakai perkataan leluhur kami mengatakan demikian, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Dan kalaupun kita ada di dalamnya, semoga Allah keluarkan kita dan ampuni dosa-dosa kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.